Hai semua, kembali lagi di tutorial Catch Game dengan Flutter dan juga Flame Engine. Di video kali ini, kita bakalan coba untuk menampilkan background teman-teman. Oke, nantinya kita bakal belajar bagaimana sih kita nge-load sebuah aset teman-teman, ya kan? Jadi aset itu kalau di dalam game itu nggak hanya gambar, nggak hanya PNG ya, gambar bisa PNG, bisa JPEG atau JPG gitu kan ya. Bisa juga audio, suara MP3, WAV, OGG dan sebagainya. Nah, bagian image waktu itu kan saya sempat salah import gambar ya. Nanti sekarang ini saya sudah import tidak benar. Jadi untuk gambarnya ini saya ngambil gambar Apple, ya kan. Untuk teman-teman yang di video sebelumnya teman-teman bisa lihat itu GitHub mana yang saya gunain untuk ngambil asetnya. Ini backgroundnya. Dan untuk ini bom, ini buah cherry. Jadi nanti buahnya bakal random. Ini kotaknya, ini player kita. Nanti dia bakal nangkapin buah. Ini nyawa. Dan ini adalah buah pir, nanti buahnya random. Dan untuk bom teman-teman bisa ke opengameart.org sini. Jadi ini tuh sebuah situs yang dimana berisikan aset-aset gratis teman-teman. Kalian bisa pakai secara gratis, entah itu 2D maupun 3D. Habis itu bisa ketik bom, lalu pilih yang ini, yang kedua. Terserah sih kalian mau pilih yang mana. Namun saya gunain yang ini, gitu. Oke, di video sebelumnya kita sudah nampilin sedikit teks ya, dan di sini juga sama saya udah saya zoom ya, karena di video sebelumnya tuh kayak gini dia nih, dia agak kurang zoom. Di sini saya zoom dikit lah ya, biar teman-teman lebih kelihatan mungkin yang di HP apa di mungkin laptopnya kecil apa gimana. Oke, jadi pertama kita bakal bikin sebuah variable namanya constant, maksudnya file namanya constant.dart, dimana nantinya file ini itu berisikan kayak path ke aset kita teman-teman. Oke, ini agak sulit juga ngomong asetnya ya. Jadi path ke aset kita, ibaratnya aset kita ini berada di mana sih. Nah gitu, jadi kayak alamat ke aset kita. Jadi kita bisa bikin sebuah kelas namanya global. Habis itu kita ngelakuin seperti ini, global titik underscore buka kurung tutup kurung. Jadi ini nandain bahwa ini adalah kelas yang global yang dimana kita bisa akses di mana saja, di file mana saja. Setelah itu kita bikin variable static, itu string, namanya bg, yang background, ya kan. Lalu di sini kita bisa gunain ini, kita bisa copy aja ininya, background law png, kita taruh sini. Nah, ini teman-teman bertanya kenapa kok kita langsung seperti ini gitu kan? Nah, kalau misalkan kita yang ada di sini berarti kan kita harus ngelakuin kayak keluar kan, habis itu ke aset, habis itu ke image. Seperti ini kan. Nah, kenapa demikian? Karena untuk teman-teman yang mungkin baru banget di Flutter atau bahkan pertama kali ngeliat tutorial kali ini, nah kita ngelakuin ini teman-teman. Jadi di sini dia juga dikasih tahu ya, untuk nambahin aset ke aplikasi kita, add asset section like this. Nah, kayak gini nih, buat kita nambahin asetnya. Jadi dengan begini, Flutter tuh kayak udah tahu, oke, ini orang naruh aset dia di folder ini. Jadi kita hanya perlu tulis nama file saja, gitu teman-teman. Oke, jadi nantinya file global ini, maksudnya kelas global ini, dan dia di file constant akan berisikan file-file path-nya ke ini kita, ke aset kita. Misalkan nanti dia apple, berarti apple.png dan sebagainya. Oke. Lalu di bagian game kita bakal bikin sebuah komponen teman-teman. Nah, jadi di Flame Engine mereka tuh sebenarnya mirip ya seperti Flutter, mungkin karena emang Flame Engine ini kan dibuat di atas Flutter ya, on top of Flutter. Nah, Flutter tuh mereka tuh banyak sekali widgetnya sih, kayak apa yang mau kita buat itu tuh pasti ada widget, nah istilahnya gitu. Nah, di Flame Engine mereka tuh gunanya kayak komponen, kayak text komponen, ya kan. Terus mereka juga ada namanya sprite komponen. Nah, sprite komponen, ada sprite group komponen, seperti animation komponen dan sebagainya. Jadi di Flame Engine kita gunakan namanya komponen seperti ini. Dan karena kita menampilkan gambar, jadi kita gunakan sprite komponen seperti ini. Habis itu teman-teman bisa kasih nama variable apa aja. Saya kasih nama sama aja, bg, itu sprite komponen seperti ini. Oke. Setelah itu kita bisa mendefine ini kita, background kita, kita bisa tulis bg, habis itu dot sprite-nya apa. Di sini kita ngelakuin await, habis itu load sprite. Di sini kita bisa tulis global.bg, dimana
itu yang dari file constant kita. Kita bisa klik ini lampu lampu ini, habis itu pilih yang import constant dot dot gitu. Oke, udah bisa. Nah, setelah itu kita bisa untuk size-nya kita samain sama size HP kita gitu. Nah, untuk teman-teman yang mungkin awam ya di Dart, jadi ini tuh dia tuh sebuah operator namanya cascade, operator cascade. Jadi kayak dia tuh jadi kayak kalau misalkan kita di kelas kan biasanya kan ada konstruktor ya kayak gitu kan ya. Nah, ini tuh dia tuh kayak gini nih. Jadi si sprite komponen ini dia kan punya ya sprite, ya kan, size, ya kan. Nah, tapi kita bisa ngelakuin dengan cara seperti ini, namanya cascade, operator cascade. Dan lumayan saya suka juga sih, lumayan simple, tapi memang agak sulit gitu misalnya teman-teman masih baru ya. Setelah itu kita bisa ngelakuin add, teman-teman. Nah, jadi dengan kita ngelakuin seperti ini, itu nanti kita nge-add komponen ke game kita, teman-teman. Nah, sebelumnya kan ini kan ada function render ya kan. Di sini bukan itu render yang ada kanvasnya, ini dia. Nah, jadi render ini dia juga sama buat nampilin gambar gitu kan ya, tapi rendernya itu lebih ke kayak gambar-gambar primitif, teman-teman. Maksudnya seperti apa? Jadi kayak seperti rectangle, kotak, ya kan, lingkaran, ya kan. Jadi gambar-gambar yang sederhana lah, mungkin ya gambar garis dari satu titik ke titik lain, seperti itu. Biasanya seperti itu ya, atau seenggaknya ini yang saya tahu ya dari render ini, karena memang Flame Engine ini beda banget kan, seperti yang biasa kita buat seperti di Pygame ataupun di JavaScript ada Kabum, ada Raylib. Jadi ini sangat amat beda, setidaknya yang saya tahu dan yang pernah saya ibaratnya saya otak-atik lah ya, saya coba-coba kurang lebih seperti itu. Jadi biasanya ya kita ngeload di sini, di onload, kita ngeload semua asetnya, dan untuk kita mau ngegerakinnya, nah kita di update gitu, teman-teman. Oke, kita udah nge-add background kita, sekarang kita save. Kita cek ini kita. Sekarang ini kan sebelumnya hello world ya, kita refresh. Kalau misalkan nggak berubah, teman-teman bisa klik ini nih, restart atau Ctrl Shift F5. Setelah itu kita muncul background kita, teman-teman. Dimana kan ini kan size-nya kita samain dengan size HP-nya, teman-teman. Gitu. Nah, teman-teman mungkin bertanya-tanya, loh kita kan tadi kan ada teks ya hello world ya, tapi kenapa sekarang nggak muncul ya? Ya nggak sih? Kenapa demikian? Karena kita menaruh teks hello world kita itu tuh di belakang si background, teman-teman. Kalau teman-teman tahu mungkin pernah ngedit di Photoshop, ini sebenarnya tuh kayak hampir di aplikasi editor tuh mereka seperti ini. Jadi kalau misalkan kita naruh dia di atas apa di bawah gitu kan, jadi dia tuh kayak ada di depannya gitu, teman-teman. Jadi kayak ini di belakangnya. Kalau misalkan saya taruh ini di bawahnya si background sebelum di add gitu kan ya, kita restart. Kan? Dan sekarang kita kembali lagi punya teks hello world-nya, teman-teman. Gitu. Jadi ini juga salah satu yang lumayan penting untuk teman-teman ketahui. Jadi urutannya ya, urutan bagaimana kita menaruh misalnya seperti ini, otomatis dia nantinya hilang, teman-teman. Gitu juga misalnya teman-teman nampilin player kalian, ya kan, player entah itu musuh, lalu teman-teman kok nggak nampil gitu kan ya. Nah, ini bisa perhatikan ordernya, urutannya. Jadi urutannya benar-benar penting banget di sini di bagian onload-nya. Gitu. Oke, itu dia. Di video kali ini kita sudah berhasil menambahkan background. Saya tahu ini simple banget. Saya mungkin teman-teman merasa kayak background doang gitu kan ya. Tapi teman-teman di sini belajar bagaimana kita nge-load sprite dan sebagainya, ya kan. Bagaimana kita bisa ngakses ininya juga tanpa harus ngelakuin yang seperti tadi, kayak assets, ya kan, assets, image seperti ini. Jadi seperti itu, teman-teman. Oke. Jika teman-teman suka video ini, mohon untuk di like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.